besar-besar. Setelah jadi rumahnya jarang tinggal di rumah. Wah, ini yang bikin kok bodoh betul cari uang banyak-banyak bikin rumah, kemudian jarang tinggal di rumah. Ngapain bikin rumah? Kalau jarang juga ditinggalin. Dan kalau dia bikin rumah sampai 4, 5, 6 rumahnya, dapat dipastikan rumah yang ditempati itu rumah yang paling jelek. Yang bagus-bagus itu dikontrakkan ke orang. Sampai matinya tak sempat jadi mati rumah bagusnya itu. Karena sayang kalau dia yang tempatin, lebih bagus kalau dikontrakkan. Tambah pusinglah saya kalau rumahnya besar, mewah, megah, begitu jadi tapi tinggalnya di penjara. Wah, ini yang saya ini yang saya coba. Tambah pusing. Banyak orang yang seperti itu sekarang. Habis waktu, tenaga, pikiran dikuras energinya untuk cari uang, bangun rumah setelah jadi malah tinggalnya di penjara. Itu baru di dunia pemandangannya sudah seperti itu. Dan inilah akibat karena tidak mengertinya sesungguhnya apa yang dia cari, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan itulah letak perbedaan orang beriman itu. Orang beriman itu mengerti persis, tahu betul apa sih yang menjadi tujuan hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa salah satu ciri utama orang yang beriman itu adalah innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Aktivitas pekerjaan orang beriman itu adalah aktivitas pekerjaan para rasul. Jadi apa yang dikerjakan nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya menjadi pekerjaan orang beriman. Sementara pekerjaan rasul yang kita ketahui dalam Al-Qur'an dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Inilah pekerjaan para rasul itu, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Bagaimana memperjuangkan, menegakkan agama ini supaya orang paham, mengerti, tahu tentang agama ini dan mau melaksanakannya. Orang beriman tidak akan pernah diam, dia tidak akan pernah tenang dalam tanda petik selama masih ada orang yang belum paham, belum mengerti, belum melaksanakan ajaran Islam ini sebagaimana mestinya. Itulah pekerjaan orang beriman sesungguhnya. Sebab kalau manusia ini diciptakan hanya untuk sekedar cari makan, kemudian nikah, buat rumah, punya anak, kemudian mati, apa bedanya kita dengan binatang? Ya kalau waktu kita hidup di dunia sekedar cari makan, kawin, punya anak, bikin rumah, kemudian mati, ya persis. Begitulah siklus kehidupan para binatang. Bahkan binatang sendiri, saya sering mengangkat contoh laba-laba. Saya belum pernah menemukan sampai hari ini ada laba-laba yang mati kelaparan. Padahal makanannya laba-laba itu rata-rata binatang terbang. Sementara dia tidak punya sayap, praktis tidak bisa terbang. Tapi sekalipun makanannya seperti itu, kita tidak pernah menemukan ada laba-laba yang mati kelaparan. Ya, yang sering mati laba-laba itu kalau disapu oleh ibu-ibu di rumah. Bapak-bapak kadang terlibat kalau hari Sabtu Ahad, ya ada kerja bakti di rumah. Tapi kadang juga ada laba-laba yang awet umurnya. Kalau di rumah tangga itu memang menjadikannya sebagai tambahan dekorasi rumahnya. Nah, itu bisa panjang umurnya laba-laba itu. Ada rumah kadang itu kalau kita berkunjung ke rumahnya, baru di teras sudah sarang laba-laba yang menyambut. Masuk ke ruang tamu, sarang laba-laba lagi. Diundang ke tempat makan, sarang laba-laba juga. Apalagi kalau sudah masuk di kamar mandinya. Lebih-lebih kalau sudah ke dapur, ke gudang, sarang laba-laba dulu itu. Itu bisa awet kalau memang dijadikan sebagai tambahan dekorasi. Tapi kalau yang memang tidak senang dengan sarang laba-laba, itu yang membuat kadang dia umurnya pendek karena kena sapu. Tapi saya belum pernah menemukan dia mati karena kelaparan. Sehingga alam kabodohnya, betapa konyolnya kalau kemudian ada manusia yang dalam hidupnya habis waktunya hanya untuk sekedar mencari makan.
Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu yang seperti binatang, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Sebab kita manusia ini diberikan perangkat, perlengkapan, instrumen oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sekedar mencari makan, untuk kawin, punya anak, buat rumah. Sementara kalau habis waktu energi kita untuk itu, ini yang dimaksud sekali lagi, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita dituntut untuk ikut terlibat berjuang menegakkan agama ini sesungguhnya. Dan inilah salah satu pemicu lahirnya lembaga Hidayatullah itu sesungguhnya. Menjadi wadah, menjadi media, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berjuang, yang mau menegakkan Islam ini. Dan kenapa pada masa-masa awal perjalanan lembaga ini dikenal dengan nama pesantren? Waktu itu kalau orang sebut Hidayatullah pasti dimaksud pesantren Hidayatullah, tidak ada yang lain. Istilah pesantren sesungguhnya dikemukakan oleh Allah yang harus tetap Said ketika kami bersilaturahim pertama kali bersama aktivis pemuda mahasiswa Sulawesi Selatan tahun 88. Beliau kemukakan bahwa nama pesantren ini sesungguhnya adalah sebuah nama yang sangat terpaksa menjadi pilihan. Sesungguhnya yang kita buat di Hidayatullah ini bukanlah pesantren. Cuma karena kami cari di kamus bahasa Indonesia tidak ada satupun istilah, nama yang tepat yang bisa kita gunakan, yang kemudian bisa diterima masyarakat umum, khususnya pemerintah Indonesia, yang bisa mewakili apa yang kita lakukan sehingga terpaksa dinamakan pesantren. Namun sesungguhnya bukan pesantren yang mau dibuat, tapi ini adalah sebuah istilah keterpaksaan saja digunakannya. Ini adalah wadah, media di mana orang kemudian bisa mengerti, bisa paham tentang Islam dan bisa melaksanakan ajaran Islam itu. Dan disitulah sesungguhnya esensi daripada hijrah itu. Ini yang juga terus saya jadikan bahan pertanyaan yang belum saya temukan jawaban persis yang memuaskan terkait penetapan tahun Islam itu dengan hijrahnya Rasulullah bersama sahabat, sehingga kemudian dikenal dengan istilah tahun Islam itu dengan tahun Hijriah. Saya sebenarnya berapa kali terpusing dengan penetapan ini. Kenapa tahun Islam itu ditetapkan tahun pada saat hijrahnya Nabi? Kenapa tidak pada waktu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Padahal itu momen yang dalam sejarah juga sangat monumental, karena bertepatan dengan ketika Ibrahim datang ke Mekah kepingin menghancurkan Ka'bah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran lewat surah Al-Fil. Kalau berbicara tentang nilai monumentalnya peristiwa ini, itu juga sudah luar biasa sesungguhnya. Kenapa bukan momentum itu yang dijadikan hitungan tahun pertama daripada hitungan Islam, tahun Islam? Kalau toh kemudian dikatakan, iya tapi waktu itu belum ada cerita Islam, Nabi Muhammad lahir baru sebagai manusia biasa. Ya kalau itu tidak disepakati, kenapa tidak pada saat Nabi dilantik menjadi Rasul? Ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira. Kenapa bukan itu yang dijadikan hitungan tahun Islam pertama kali? Kalau dianggap tidak ada peristiwa besar yang mengiringi kejadiannya waktu itu, mau peristiwa lebih hebat lagi, kenapa tidak pada saat Isra Mi'raj? Kenapa bukan itu yang dijadikan momentum tahun baru Islam? Tapi justru yang disepakati kemudian oleh Umar Ibn Khattab, dan itu disepakati oleh seluruh sahabat yang hidup pada masa itu, dan sampai sekarang tidak ada yang berani menggugat, yang sebenarnya ini tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Jadi sesungguhnya kita masih punya peluang, masih punya ruang. Kalau mampu memberikan argumentasi yang bisa diterima, sesungguhnya ini masih bisa dirubah istilah tahun Islam itu dengan tahun Hijriah.
Kalau ada orang yang bisa mengemukakan ide, ditopang dengan argumen